Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lia Aulia, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar metode pelaksanaan konstruksi. Perkenalkan, nama saya Kamaludin, mahasiswa Prodi Teknik Sipil semester 4 dengan NPM 2215200002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya, yaitu tugas besar mata kuliah pengantar metode pelaksanaan konstruksi yang berjudul Metode Pelaksanaan Konstruksi Studi Kasus Jalan Ranca Jawat Cangko yang berjarak 5 km. Berikut adalah tugas besar yang saya buat yang berjudul Metode Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Studi Kasus Jalan Ranca Jawat Cangko. Kita ketahui jalan merupakan prasarana utama yang sangat berpengaruh dalam bidang perekonomian di suatu daerah. Ruas Jalan Ranca Jawat Cangko, Kecamatan Trigana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, merupakan jalan penghubung ke beberapa desa di Kecamatan Trigana. Kondisi jalan saat ini dalam keadaan rusak dan kurang memadai lalu lintas masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan perencanaan jalan pada pelaksanaan pekerjaan umum dari awal hingga akhir pekerjaan berdasarkan spesifikasi yang telah disyaratkan. Kemudian lokasi kuari yang digunakan di lapangan juga memakai yang sudah ada atau bermain secara lokasi. Selanjutnya, latar belakang yaitu jalan merupakan fasilitas penting bagi manusia agar dapat mencapai suatu daerah yang ingin dicapai. Jalan sebagai sistem transportasi nasional mempunyai peran penting terutama dalam mendukung bidang perekonomian masyarakat. Pembangunan jalan diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tercapainya hasil yang diinginkan sesuai dengan rencana baik secara kualitas dan kuantitas. Kita lihat kondisi jalan saat ini. Tujuan penelitian ini yaitu tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui tahapan dari pelaksanaan pekerjaan jalan terhadap spesifikasi yang telah disyaratkan untuk menentukan alat alat kerja yang akan digunakan untuk penentuan tempat kuari pada lokasi pekerjaan. Definisi metode pelaksanaannya yaitu kombinasi dengan keterkaitan ketiga elemen secara interaktif membuat kerangka gagasan dan konsep metode optimal yang diterapkan dalam pelaksanaan konstruksi. Konsep metode pelaksanaan mencakup pemulihan dan penetapan yang berkaitan dengan keseluruhan bagi pekerjaan termasuk sarana dan prasarana yang bersifat sementara. Metode kerja beserta tahapannya harus dituangkan sehingga dapat dibicara dengan baik oleh pelaksana pekerjaan, tidak hanya berpegangan pada pengalaman yang telah dimiliki. Aspek-aspek manajemen waktu dapat terlaksana dengan baik sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang telah dilaksanakan. Metode penelitiannya itu yang pertama kita melakukan mensuplai lokasi penelitian. Penelitian ini bertempat di pekerjaan Jalan Ranca Jawat Cangko, tepatnya di Kecamatan Tanah Kabupaten Indramayu, dengan sepanjang jalan yang didapat dari sumber Google Maps yang kita ketahui ada kurang lebih 2,5 kilometer gitu. Kemudian alat yang digunakan adalah untuk mendukung penelitian ini yaitu alat tulis, meteran, kamera handphone, kamera drone, dan juga laptop. Prosedur penelitiannya yaitu satu, tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini terdiri dari menyiapkan materi yang berhubungan dengan topik penelitian, berkaitan dengan metode pelaksanaan pekerjaan jalan.
Kemudian ada menentukan latar belakang ruang lingkup dan batasan masalah, tujuan dan penelitian. Menyusun studi literatur yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya yaitu penentuan lokasi. Penentuan lokasi sebagai aspek penting agar diperoleh data yang dibutuhkan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan studi kasus penelitian ditetapkan di Jalan Ranca Jawa Cangkok. Berikut adalah peta lokasi pekerjaan penelitian tersebut. Selanjutnya itu pengumpulan data. Adapun data yang dikumpulkan merupakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dalam hal ini didapat dengan melakukan survei langsung di lapangan, bisa kita ketahui yang ada di tabel berikut. Adapun data-data yang diperoleh dari lapangan yaitu data kondisi existing lapangan dan lokasi penempatan kuari. Kemudian ada tahapan perencanaan. Pada tahap ini merupakan tahap yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan jalan yang seharusnya ditetapkan di lapangan berdasarkan data yang didapat dari lokasi penelitian pada perencanaan ini. Metode yang digunakan mengacu pada dan ada tahapan kesimpulan. Pada tahap ini merupakan tahap mendapatkan hasil tebal perkerasan beton semen yang dengan metode pelaksanaan perkerasan tersebut. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama ada survei foto udara. Pelaksanaan survei foto udara dilaksanakan pada hari Minggu 18 Juni 2023 di lokasi pekerjaan Jalan Ranca Jawa Cangkok, Kecamatan Pidana pada saat pelaksanaan cuaca dalam kondisi cerah berawan. Survei foto udara dilaksanakan selama 5 jam mulai dari persiapan alat hingga pengemasan alat survei. Ketinggian terbang drone ini pada saat survei adalah 150 meter. Bisa kita lihat hasil dari survei foto udara berikut. Selanjutnya ada divisi pekerjaan. Yang pertama ada mobilisasi lingkup. Kegiatan mobilisasi yang diperlukan dalam pekerjaan ini berdasarkan pada lokasi dan kondisi lapangan. Juga mempertimbangkan jenis dan volume pekerjaan yang akan dilaksanakan sebagaimana diisyaratkan di bagian-bagian lain dari dokumen kontrak. Secara umum harus memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Bisa kita lihat tabel yang pertama jenis alat berat yang digunakan. Alat berat yang digunakan pertama yaitu dump truck 4 unit. Yang kedua ada motor grader 1 unit dengan kekuatan 100 horsepower. Ketiga ada vibro roller 1 unit dengan bobot 6 sampai 8 ton. Yang keempat ada ekskavator 1 unit dan juga truk mixer 4 unit. Pembangunan barak pekerja kantor lapangan dan kuari. Untuk lokasi kuari pada pekerjaan ini digunakan yang sudah ada yang terletak di kampung luar dengan jarak kurang lebih 5 kilo dari lokasi proyek, karena jika membuat kuari baru yang dekat dengan lokasi proyek membutuhkan dana yang tidak sedikit dan harus merogoh lebih dalam. Bisa kita lihat kondisi kuari yang sudah ada. Kemudian ada penyiapan badan jalan. Penyiapan badan jalan pada pekerjaan pelebaran dan meliputi pekerjaan pembentukan tanah dasar agar elevasinya sesuai dengan yang ditunjukkan gambar rencana atau sesuai dengan petunjuk direksi pekerjaan, dan termasuk pekerjaan pemadatan tanah dasar pada lokasi pekerjaan. Kondisi awal atau kondisi pada lama adalah jalan beton dengan lebar 350 cm dengan kondisi rusak beberapa titik. Bisa kita lihat di gambar berikut, di gambar 7, kondisi jalan existing pada STA 01-250 dan juga kondisi jalan XT berikutnya. Adapun alat berat yang digunakan pada divisi pekerjaan ini adalah motor grader dan ekskavator. Pekerjaan penyiapan badan jalan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut, yaitu pembersihan lokasi pekerjaan dari material yang mengganggu pekerjaan seperti semak, pepohonan, dan material lainnya. Kemudian ada pekerjaan galian yang diperlukan dengan menggunakan alat berat ekskavator untuk membentuk tanah dasar sesuai gambar atau sesuai petunjuk direksi pekerjaan.
Kemudian ada pekerjaan kayu gambangan dengan diameter 10-12. Berikut adalah metode pelaksanaan yang digunakan, bisa kita lihat di gambar 8. Dan ada pemasangan geotekstil. Untuk pekerjaan pemasangan atau pengeleran geotekstil, pada pekerjaan ini penulis merencanakan dengan tidak menunggu pekerjaan penyiapan badan jalan dan pemasangan kayu gambangan. Selanjutnya bisa kita lihat di gambar 9 ini ada sketsa pegelaran geotekstil. Kemudian selanjutnya ada lapis pondasi agregat kelas B, penghampuran dan pemadatan. Pekerjaan ini meliputi pemasokan, pengangkutan, pengamparan, dan pemadapan agregat di permukaan yang telah disiapkan sebelumnya. Untuk penuangan agregat dari dump truck ke area yang sudah digelar geotekstil itu jaraknya berdasarkan volume agregat dalam satu muatan dump truck dan volume area pemadatan, di mana untuk perhitungan tersebut dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Kapasitas dump truck 3 meter persegi, lebar section 3,62 meter, tinggi pemadatan 0,3 meter, panjang 5,5 meter, koefisien pada agregat 1,3. Bisa kita lihat perhitungannya. Pemasangan digunakan P kali L kali T, koefisien padat. Berikut jumlahnya yaitu 6,15 meter persegi volume agregat dalam kondisi untuk satu session. Selanjutnya bisa kita lihat juga pekerjaan beton semen rigid pavement dengan tebal 20 cm. Pada pekerjaan ini perkerasan yang digunakan adalah perkerasan kaku beton semen rigid pavement. Pelaksanaan pekerjaan ini tidak menggunakan pengecoran lantai kerja. Metode pelaksanaan pengecoran ini tidak menggunakan pengecoran lantai kerja. Setelah selesai pengerjaan pengampuran dan pemadatan base B, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan backisting selebar 3 meter dan panjang 3 meter, dipasang plastik pengalas dan dudukan wire mesh. Dilakukan pemasangan wire mesh di mana wire mesh sudah dirakit dari pabrik dengan ukuran wire mesh 3 kali 5,5 meter, dilakukan pemasangan double dan tibers, dilakukan pengecoran beton semen. Metode pengecoran ini, pekerjaan ini dengan pengecoran zigzag. Untuk urusan pengecoran dimulai dari STA 03/100 hingga STA 01/600 untuk area sepanjang 100 meter. Setiap pengecoran 300 meter, pengecoran area spasi dilakukan ketika pengecoran sesuai segmen dari STA 03/100 hingga 600 telah selesai. Berikut gambar yang ininya. Bisa kita lihat gambarnya di sebelah sini. Kemudian selanjutnya itu pembuatan animasi. Proses pembuatan animasi untuk pekerjaan ini menggunakan aplikasi SketchUp dan Lumion yang berisi gambaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan metode yang sudah direncanakan. Perbandingan metode pelaksanaan kontraktor dengan perencanaan penulis. Yang pertama itu metode perancangan penulis, terdapat analisa detail dengan penentuan area untuk lokasi, barak, pekerjaan gudang, lapangan, dan pada analisa penulis melakukan survei foto udara menggunakan pesawat drone. Kemudian metode perancangan penulis memiliki gambaran tentang pekerjaan yang dianalisa berdasarkan kondisi real. Kesimpulannya yaitu dari hasil penyusunan metode pelaksanaan ini dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, alat berat yang digunakan pada pekerjaan jalan ini mengacu pada
rencana kerja dan syarat RKS. Proyek ini adalah dump truck, motor grader, tandem roller, ekskavator, dan truk mixer. Kemudian titik potensial yang direncanakan untuk penempatan kuari, barak pekerja, dan kantor lapangan yang digunakan adalah yang sudah permanen dengan jarak kurang lebih 5 kilometer. Kemudian metode pelaksanaan pekerjaan jalan direncanakan untuk item-item pekerjaan yang dimulai penyiapan bahan jalan, pemasangan kayu, gambangan, penggelaran geotekstil, dan penghamparan serta pemadapan agregat base B. Ya, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna buat kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.